Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama kembali lagi untuk merenungkan akan firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Dalam perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Saya akan berikan tema melayani dengan setia. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini merupakan suatu nasihat Petrus kepada penetua atau pemimpin jemaat, karena mengingatkan dalam budaya Yahudi, para penetua pemimpin adalah sosok yang dihormati dan dipercayakan, serta menjadi penetua yang terpandang. Dan karena itu memiliki kebijaksanaan sebagai pemimpin jemaat. Jadi dengan demikian, Petrus meminta mereka untuk bertanggung jawab atas umat Allah, bahwa Allah lah yang sendiri memberikan suatu kepercayaan kepada umatnya, supaya mereka dengan rendah hati dan setia dalam pelayanan. Dengan demikian juga Petrus memberikan suatu teladan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yesus gembala yang baik memberikan kawanan domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa bagaimana Yesus sendiri untuk melakukan dalam pengembalaannya kepada domba-dombanya dengan penuh pengorbanan. Dengan demikian juga ia menghadapi kepada domba-dombanya. Ketika domba-dombanya dalam keadaan haus, ia akan memberikan minum. Ketika domba-dombanya dalam keadaan lapar, ia akan memberikan makan. Ketika domba-dombanya dalam keadaan sakit, ia merawatnya. Ketika dombanya dalam keadaan apapun yang ia hadapi dalam hidup itu, ia selalu menolong dan membantunya. Bahkan ketika ia hilang, ia pun akan mencari dan mendapatkannya. Itulah adalah tugas seorang gembala yang sungguh setia dan baik hati untuk melaksanakan tugas pelayanannya yang sungguh-sungguh dengan penuh kebaikan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, maka tugas gembala yang setia dan rendah hati, dan inilah yang akan dilakukan dan diteladani oleh para penetua ataupun pemimpin-pemimpin jemaat pada saat itu. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Petrus, ada 3 hal yang disampaikan untuk mengikuti dan melaksanakan tugas yang setia. Yang pertama, janganlah dengan paksa melainkan dengan sukarela dalam pelayanan dilakukan dengan kesungguhan hati. Jangan karena terpaksa atau bersungut-sungut untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Dan yang kedua yang dikatakan, janganlah mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, ialah dengan berkorban, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada domba-dombanya. Demikian juga tugas dan pemimpin jemaat, ia setia untuk selalu membantu dan menolong dengan ringan hati dan juga dengan ringan tangan. Dalam setiap pekerjaan, setiap pelayanan bersama-sama, tidak untuk mencari keuntungan ataupun kelebihan dan kesenangan tentang diri sendiri. Dan yang ketiga, janganlah memerintah sewenang-wenangnya atau saling memerintah. Pemimpin jemaat menjadi teladan dan memberi contoh yang baik bagi warga atau umat Allah. Janganlah mereka mementingkan diri mereka sendiri, melainkan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Petrus, supaya mereka sungguh-sungguh melayani dengan hati yang setia dan jujur. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, penetua dikatakan menjadi pemimpin gembala di tengah-tengah jemaat, masyarakat, keluarga, selalu setia dalam pelayanan, serta mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran buat orang-orang yang memerlukan kehadiran mereka.
Nah, dengan demikian jugalah mereka dapat melaksanakannya dan mengunjunginya kepada jemaat-jemaat ketika ada mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, suka dan duka, keputusasaan, baik mereka dalam penjara sekalipun. Mereka selalu dapat melayani dengan kesungguhan hati dan memberikan kekuatan dan penghiburan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan juga baik orang yang dalam keadaan apapun yang dihadapi tidak akan pilih-pilih untuk dalam pelayanan dalam hidup ini. Baik yang mereka kaya ataupun miskin, mereka selalu setia untuk bekerja dan melayani dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, karena kita adalah sudah dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan pelayan-pelayan Tuhan, agar kita dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh kita untuk bekerja dan melayani bersama-sama. Nah, dengan demikian kita sudah dipakai oleh Tuhan menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang baik. Karena kita ini adalah wakil Tuhan untuk melayani, baik kita berada di gereja, masyarakat, keluarga, bahkan jemaat-jemaat dan dimanapun sekitar kita berada. Kita dapat lakukan dengan penuh kerendahan hati dan kesetiaan dalam kehidupan ini. Sehingga melalui semuanya inilah yang memperoleh kekuatan iman dan penghiburan dan pekerjaan dan pelayanan, kesaksian dan persekutuan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tetaplah kita selalu semangat untuk melayani sesama kita manusia. Dan juga kita dapat selalu berjalan seiring sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dan akhir renungan ini saya akan membacakan di dalam ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Amin. Mari kita bersama berdoa. Puji, syukur dan terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena begitu besar kasih karunia dan penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan dan melayani akan kehendak dan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Biarlah kuasa dan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami supaya kami dapat melayani dan menjalankan tugas dan kesaksian kami dengan penuh kesetiaan di dalam kehidupan ini. Agar nama Tuhanlah yang kami agung dan kami muliakan sepanjang kehidupan kami untuk bersaksi dan melayani. Berkatilah kami semuanya yang sudah mendengar akan firman-Mu. Dan berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh Engkau pakai untuk bersaksi dan menyampaikan berita dan kesaksian dan kehendak dan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keyakinan dan ketaatan dan kesetiaan kepadamu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon dan menyerahkan seluruh keadaan dan kehidupan kami dari saat ini dan kini dan sampai selama-lamanya. Amin.